Kami dari Universitas Peradaban Bumiayu dari jurusan manajemen. Saya sebagai Umi Hayati bersama dengan teman saya Ismi Fika Sabilta dan Tegar Faisal. Di sini kami akan mewawancarai Papak dengan beberapa pertanyaan tentang bisnis yang sedang Papak jalani saat ini. Bisa dimulai dengan perkenalan diri dari Papak dulu. Silakan. Oke. Nama saya Winoto, berasal dari Desa Telaga, Telur 2 RW 6 Kecamatan Bungar. Usaha saya yaitu di bidang kerajinan tas. Sejak kapan Papak mulai merintis usaha tas ini? Sudah dari awal nih. Iya. Kalau merintis sih sudah lama ya, dari tahun 2013 akhir sudah mulai. Sebelum merintis itu kan awalnya saya sama bekerja seperti mereka, seperti karyawan yang saya sekarang itu, sama dulu seperti itu. Berarti sebelumnya Bapak kerja juga? Sama, dulu saya kerja di Jakarta, kemudian berangkat dari situ. Saya pikir setelah kerja di Jakarta itu nanti uang habis berangkat lagi gitu kan. Iya. Saya merasa jenuh kalau begitu terus nggak ada perkembangan. Iya. Akhirnya saya punya pikiran gimana caranya biar orang Batak itu yang saya ikut kerja di sana itu kan ikut sama orang Batak, orang Padang. Mereka itu bisa sukses, padahal mereka nggak bisa bikin tas gitu loh, hanya mempekerjakan orang, tapi mereka bisa sukses. Dalam pikir saya, kenapa saya nggak bisa? Saya bisa bikin tas, kenapa saya nggak buka usaha sendiri? Gitu kan. Akhirnya terpikir dari itu, karena waktu itu kebetulan keterbatasan modal, akhirnya saya ke luar negeri, ke Korea selama 5 tahun. Setelah pulang dari itu 2013 saya mulai merintis. 2013 akhir saya mulai merintis buka usaha ini konveksi tas seperti itu. Mengapa Papak memilih usaha ini? Karena apa ya? Memang waktu awal saya punya pikiran untuk usaha ini karena memang ya skill saya hanya di situ. Skill saya hanya di situ, yang saya ketahui juga hanya itu. Kemudian pikir saya ini kayaknya ini pasarnya unik gitu loh. Nah, ini ya saya tekunin, saya fokusin. Alhamdulillah ya sampai sekarang berjalan. Berarti gitu. Bidangnya di situ ya Pak? Iya. Untuk selanjutnya saat ini sih ada berapa Pak karyawannya kerja di perusahaan ini? Kalau full sih sekitar 20 orang. 20-an. 20 orang. Itu dibagi? Enggak, itu 20 orang itu memang kalau lagi full, kalau lagi ada pekerjaan banyak sih. Cuma kalau untuk sekarang standar ada 16 orang. 16 orang. Itu kan dibagi, itu kan sistem kerjanya tim. Jadi satu tim itu 2 orang. Oh, tim-timan gitu Pak? Satu tim itu 2 orang, dan satu tim itu namanya satu mesin lah. Satu mesin itu 2 orang. Yang satu dalam dunia konveksi itu namanya kenek sama tukang. Nah, kenek itu bagian motong, nanti tukang itu bagian jahit. Oh, gitu. Kira-kira penghasilan 1 bulan itu berapa Pak? Dijelasin nih. Iya, kalau boleh gitu. Buat inspirasi kami sih. Sebenarnya gini, bisnis itu enak ya, sebenarnya enak, cuman ya luar biasa. Apalagi kita di bidang produksi itu memang modalnya itu berkali-kali lipat, hampir 3-4 kali lipat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kita sudah punya konveksi, kita punya karyawan, kita punya pasar, barang bahan baku yang kita beli kan harus kita produksi dulu. Itu kan perlu proses panjang. Kita beli bahan dulu, setelah beli bahan kita produksi dulu. Beli bahannya kan otomatis kita cash tuh. Kita produksi, otomatis setelah produksi itu kan ada biaya produksi. Biaya produksi itu kan tukang, otomatis tukang kan bayar dulu. Kita belum dapat apa tuh, tapi udah ngeluarin duit kan. Itu udah berapa kali lipat. Otomatis tukang bayar dulu, nggak mungkin si tukang itu bayarnya nanti setelah tas itu dijual, itu nggak mungkin. Nah, prosesnya pada setelah itu baru kita jual. Itu pun dijual itu kadang-kadang nggak bisa langsung di cash bayar, nanti tempo berapa minggu berapa bulan itu baru dibayar.
Oh, main tempo juga ya Pak ya? Seperti itu juga mainnya main tempo juga. Kadang kalau kita ketemu dengan buyer yang cash itu jarang. Makanya buat kalian yang masih pemula dan ingin punya bisnis usaha itu memang harus dipikirkan matang-matang, di manajemen secara baik biar nanti di tengah jalan itu enggak Stuck gitu. iya seperti itu. Memang luar biasa. Tapi ya alhamdulillah kalau biaya produksi itu enaknya ketika lagi dapat untung banyak ya lumayan. Tapi ya ketika hanya pas-pasan aja ya udah biasa sebenarnya. Kalau untuk omset dalam 1 bulan untuk saat ini sekitar 150 jutaan. 50 juta. Itu omset ya, Omsetnya. seperti itu. Berarti memang bisnis ini apa ya? Kadang naik kadang turun tuh ya Pak. Itu Mesti, mesti. apalagi untuk tas fashion itu kita harus ikuti tren. Apalagi pasarnya. Kenapa saya lebih memilih tas wanita? Karena wanita kan tahu sendiri ya. Suka-suka Kadang-kadang dia ya, ngikut. suka. Trennya ini pasti ngikut. Kadang satu baju aja tasnya bisa bermacam-macam. Beda dengan laki-laki. Ya kan satu tas bisa 1 tahun 2 tahun baru ganti. Itu sebenarnya bisnis empuk kalau ketika kita punya pasarnya itu untuk fashion tas wanita. Mengapa saya ambil itu Yang wanita. Cuman kita harus tetap update. Ini Yang di lagi pasarnya viral lagi apa, tren ya. apa kita harus ngikutin kayak gitu. Seperti itu. Itu pas kemarin pandemi itu dampak nggak Pak ke perusahaan ini? Dampak sih untuk tas dampak karena orang kan cenderung lebih ke bahan pokok ya daripada tas. Nggak mungkin kan orang lebih mementingkan beras daripada tas kan ya. Tapi alhamdulillah ada aja jalan sih. Kita sempat mandek sekitar 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu saya vakum. Tapi kasihan juga nih karyawan. Bos ini udah ada kerjaan belum? Gitu kan. Saya jadi kepikiran nih gimana caranya biar tetap ada kerjaan, biar tukang tetap ada kerjaan. Soalnya kalau nanti kerjaan mandek otomatis kan itu tukang kabur. Iya. Saya nggak pikir panjang ini kira-kira apa yang punya potensi bagus ketika ada pandemi seperti ini. Akhirnya saya punya inisiatif tetap beli bahan buat masker. Beli masker juga. Oh, Tukang tuh nggak tahu caranya bikin masker itu seperti apa. Kalau masker itu kan mayoritas bahannya dari kain. Spekulasi aja saya beli kain, saya bikin. Itu pun bikin masker itu kan ada alatnya sendiri. Saya belikan alat semua. Alhamdulillah respon dari pemerintah Kabupaten Banyumas juga melihat kalau di sini ada produksi masker sama APD. Alhamdulillah. kerjasama tuh gimana itu Pak? Iya, ada rekomendasi sih dari Pak Bupati waktu itu. Ngikut kerjain punya Margono juga itu untuk APD. Kalau masker sih tetap dulu kan Kabupaten Banyumas ada pengadaan 1 juta masker. Iya. Nah, saya juga alhamdulillah kecepatan juga dari situ walaupun pada akhirnya kalau hitung-hitungan margin itu nggak untung. Cuman ya karena ya alhamdulillah saya dapat relasi, keduanya jadi tahu perjalanan bisnis itu seperti apa. Iya. Nah, alhamdulillah ya yang keduanya tukang jadi ada kerjaan. Kalau dihitung-hitungan di akhir itu bukannya untung, minus kayak gitu. Cuman ya itulah prosesnya orang usaha itu seperti itu. Seperti itu. Gimana sih Pak upaya Bapak agar usaha ini terus berkembang dan terus bisa bersaing dengan perusahaan lain itu Pak? Ya begitu. Kita harus selalu update. Selalu update, Selalu terutama update tren yang lagi ngetren. Pak. Kita harus tahu trennya ini lagi kita seperti apa, kita harus ikutin. Meskipun itu hanya replikaan, setidaknya kita tahu trennya lagi boleh seperti ini gitu. Kalau kita hanya bertahan di satu model itu ya udah kita pasti ketinggalan gitu. Mau dulu awal-awalnya saya buka itu pasar saya bukan hanya di lokal tok, di Jakarta, Cibubur. Oh, pernah ke sana juga Pak? Pernah, Medan itu pernah. Malah awal-awal pasar saya nggak lokal. Berarti awal-awal itu yang paling jauh berapa Pak? Kemana masuknya pasarnya? Ke Medan. Kalau saya boleh cerita, dari awal saya buka usaha ini, awal saya baru buka udah dibohongin orang sebenarnya. Oh, Saya udah ada yang ini itu. Jadi gini, saya pulang dari Korea, di rumah jelang 2 minggu, saya nggak mau lama-lama, nanti lama-lama kalau di rumah nganggur kan pasti uang habis kan ya. Iya. Saya ke Jakarta beli mesin, beli bahan, itu pun saya nggak tahu, ini saya beli bahan, beli mesin, tukang ada, belum tahu nih pasar mau kemana nih. Oh, masih. Iya, nanti setelah jadi tas mau dijual kemana itu saya nggak tahu. Nah, ketemu teman, alhamdulillah teman juga, Mas ini ada sampel tas, bos saya lagi butuh, silahkan dibikin. Nanti kalau
harganya sekian, kalau sudah deal, kalau udah selesai Mas mau dengan margin yang seperti itu dikerjakan, kalau tidak ya saya nggak maksa gitu kan. Akhirnya karena waktu itu saya bahan baku sudah kebeli semua, kan apa boleh buat, saya akhirnya tak ambil juga. Iya. Tak ambillah itu udah 5 sampel kalau nggak salah, baru 2 sampel saya kerjakan, saya kirim 2 kali dengan nominal 6 juta kalau nggak salah. Terus sampai sekarang nggak bayar. Sampai sekarang. Sampai sekarang belum bayar. Itu 1 minggu saya tanya, ini barangnya udah jadi, oke dikirim, saya kirim. Tak tanya kan, ini kalau Sabtu kan saya biasa bayar pesan. Iya. Tolong dong, ini kan sudah tak kirim barangnya atau kalau enggak ya saya dikasih DP untuk bayar tukang. Iya. Ternyata sampai 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, bahkan bulan-bulan sampai sekarang belum dibayar ke saya pun. Itu ya proses juga lah ya, itu namanya proses juga. Tapi juga saya berterima kasih juga, dia telah membuka jalan pasar saya, jadi tahu seperti itu. Memang proses perjalanan orang bisnis tas itu seperti itu. Jadi kalau memang orang mental bukan, kita nggak punya apa ya, kalau saya kan memang udah, saya harus bisnis ini, saya harus apapun yang terjadi harus berjalan. Memang harus kuat itu. Iya, kalau memang mentalnya udah down ya udah, waktu itu saya udah pasti Ya udah ada kan berhenti. Ya, tapi alhamdulillah ya ternyata itu membuka rezeki saya gitu. Dengan kejadian itu membuka jalan rezeki saya, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih berhubungan sama yang bosnya yang itu. Karena ketika itu nggak dibayar, saya dapat nomor kontak yang punya model tas itu. Jadi saya hubungi. Relasinya ada ya Pak ya? Saya hubungi terus, wah kok model saya di situ, kayak coba. Iya kok orang Cina bulan tuh. Iya kok ini saya ceritakan bla. Ya udah gini aja, yang itu ikhlasin aja nggak apa-apa. Kalau memang rezekinya si bos pasti kembali, kalaupun enggak ya ikhlasin aja. Pasti nanti ada yang lain. Nah, sisa sampel itu tolong dibikin langsung dikirim ke saya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih berhubungan baik, walaupun sekarang udah vakum 2 tahunan enggak ini enggak order ke saya karena terlalu jauh jaraknya sih ke Medan. Ya akhirnya berjalan dengan beriring dengan jalannya waktu jadi membuka gitu loh. Jadi membuka jalan pasar saya, dia punya relasi ditawarkan ke saya kayak gitu. Dan ya gitu. Akhirnya teman saya yang ngebohongin saya sekarang udah vakum, udah ini. Kata ininya udah bangkrut gitu. Alhamdulillah saya masih berjalan seperti itu. Kita mau nanya Bu, dalam membuka bisnis tas ini kendala apa saja sih yang sering Bapak alami? Kalau ditanya kendala, namanya pengusaha pasti modal ya. Iya. Pasti kita orang usaha apa sih kendalanya, pasti modal. Iya. Tapi ketika pasar itu udah jalan, kita udah punya pasar, itu modal itu nomor 2. Yang penting kita bikin tas udah ada yang nampung nih, itu udah enak sebenarnya. Pasar orang modal di mana-mana sih. Kesulitan paling kadang di tenaga kerja. Karena ini kan lebih ke skill sih, meskipun versinya sama dengan menjahit itu kadang-kadang orang kalau dengar menjahit itu pasti dikiranya jahit baju gitu ya. Iya. Gitu. Ketika orang dia tahu jahit, pernah ngejahit meskipun jahit baju, ketika dimasukkan ke konveksi tas itu nggak bisa. Beda dengan tas, orang bisa jahit tas ke baju itu bisa. Tapi orang apa yang biasanya jahit baju ke jahit tas itu perlu proses panjang, 2-3 bulan 4 bulan baru tahu. Berarti pelatihan dulu Pak karyawan. Kalau yang sekarang sih memang dulu kan pekerja juga sama saya di sana. Oh maksudnya berarti bareng itu Pak? Bareng dulu, ini karyawan saya itu nih tukang saya dulu. Makanya sebelum saya buka ini saya tawarin ke mereka. Ini saya punya wacana seperti ini, kalian gimana, ada minat nggak buka di kampung, masih kerja sama saya? Oke, saya setuju gitu kan. Alhamdulillah dari tahun 2014 awal sampai sekarang mereka bertahan. Kendala utama itu di tenaga kerja. Makanya kemarin waktu Pak Bupati Raul kesini ditanya kendalanya apa, saya kendalanya di tenaga kerja Pak Bu. Oke, besok bulan depan kita adakan pelatihan. Makanya kemarin ada pelatihan selama 4 hari di sini. Pelatihan itu kan ini. Pelatihan pembuatan tas. Dan alhamdulillah 80% dari hasil pelatihan itu pesertanya ikut kerja di saya. Gitu. Kayak bahan baku ada yang ini nggak sih Pak? Pasti ada kesulitan cari bahan baku? Enggak sih. Enggak.
karena ya ada beberapa yang kesulitan, cuma nggak menjadi kendala lah. Karena kadang kalau ada yang custom itu misalnya bahan bakunya lagi kosong, kita tawarkan dengan bahan baku yang nggak plot tapi mirip 90% mirip dengan mereka mau gitu. Bahan baku sih selama ini ya aman-aman aja. Dalam membeli bahan baku, apakah belinya itu langsung yang jumlah besar atau perharinya Pak? Maksudnya bahan bakunya? Ya kayak langsungan atau belinya per hari? Tergantung. Kadang-kadang kita melihat kuantiti mereka yang pesan. Kalau ini alhamdulillah hari ini bulan ini kita ada pengadaan tas dari dinas. Jumlahnya lumayan sampai hampir 5.000 piece kalau salah. 5.000 piece Pak. Ya, 5.000 pieces itu untuk tas pelatihan juga untuk workshop. Itu dengan model yang berbeda-beda tapi bahannya sama. Makanya ketika ada pengadaan yang besar itu ya kita beli bahannya sekalian. Jadi dengan tas fashion itu kan kadang-kadang tas fashion itu kan ngikutin warna trennya lagi tren apa tuh. Kita nggak bisa beli stok banyak. Kalau nanti trennya udah turun kan otomatis sayang ya Pak. Bahan bakunya kan udah nggak laku. Berarti memang sesuai dengan pesanan itu ya Pak ya sekarang. Kalau Sesuai dengan pesanan. Apakah Bapak ada kendala dalam mencari bahan baku? Seperti tadi saya bilang, ada sih beberapa, cuman buat saya nggak begitu terlalu dimasalahkan lah ya. Ada kendalanya paling ketika order sudah datang, bahan baku belum ready. Itu bukan belum ready karena nggak ada, kadang-kadang keterbatasan pabrik, keterlambatan pengiriman, ekspedisi, mungkin itu aja sih. kendalanya di situ. Karena buat mereka yang kan saya ngerjain beberapa brand nih. Iya. Karena saya lebih fokus produksi sih daripada saya punya brand sendiri. Jadi kalau ada yang kesini terus mereka mau bikin brand ya. terarahkan ini modelnya seperti ini, bahannya seperti ini, yang ready aja gitu loh, yang selalu ready. Jadi ketika nanti repeat order itu kita nggak kesulitan gitu loh. Seperti itu. Itu kenapa Bapak itu mesti lebih fokus ke yang branding dari luar? Kenapa nggak Ya, sendiri gitu Pak? pertanyaan bagus. Begini, ketika kita mau branding itu banyak sekali yang dipersiapkan. Satu tentunya modal, karena branding itu otomatis kita kan nge-brand merek. Tidak mungkin kita nge-brand hanya lingkup wilayah sini saja. Otomatis kan kita harus luas ya, apalagi pasar sekarang memang tanpa branding itu, maksudnya tanpa kita mengiklan itu nggak mungkin terkenal. Itu kan butuh duit, butuh biaya gitu kan, butuh modal. Nah kalau dalam dunia bisnis itu namanya bakar uang, itu kan ada istilah gitu. Untuk memperkenalkan produk kita itu kan kita butuh itu. Nah kenapa saya nggak memilih nge-brand sendiri? Ada wacana memang ke depan. Sebenarnya ada wacana ke depan nanti saya mau nge-brand, cuman yaitu kembali lagi kita lebih ke karyawan. Kalau kita fokus nge-brand itu butuh waktu 1-2 tahun, bahkan sampai 3 tahun 4 tahun itu baru bisa dikenal ya. Dikenal luas. Itu pun perlu modal banyak. Sedangkan saya ya keterbatasan modal juga, hanya untuk mikir produksi, untuk nge-brand itu kan modalnya berlipat-lipat. Gitu. Makanya saya lebih fokus ke produksi. Kalau produksi kan otomatis rutin nih, ada pengerjaan terus, karyawan juga kan nggak nganggur. Kalau nge-brand kita bikin sampel hanya beberapa, kita branding dulu. Ya kalau pas lagi kebenaran itu, maksudnya modelnya laku, kalau enggak otomatis harus bikin baru lagi. Itu kan buang waktu. Sedangkan karyawan kan nggak mau tahu, dia tetap maunya kerja terus. Iya, makanya saya lebih fokus ke produksi. Brand tetap jalan, cuman saya masih tahap-tahap kecil, nggak sampai yang besar, modal yang besar gitu. Karena saya lebih mementingkan karyawan gitu. Saya juga nggak mau egois sebenarnya, memang itu udah ada plot-plotnya sendiri. Kamu bagian produksi, kamu bagian marketing gitu. Kalau saya ambil semua, kasihan juga kan gitu. Berarti pasar Bapak sekarang lebih banyak ke toko-toko ya Pak? Nanti dijual lagi kan berarti kan?
Iya, Iya. seperti itu. Ini kan saya ngerjain 3 brand yang saya kerjakan, nggak perlu saya sebutkan namanya lah ya. 3 brand alhamdulillah, yang satu brand sih udah bisa hampir 6 tahunan sama saya sampai sekarang berjalan baik. Yang 2 brand masih taraf, masih pelan, belum begitu. Yang perlu modal banyak ya Pak ya kalau mau branding gitu ya. Iya, kalau brand itu banyak. Coba aja dengan kalau misalnya mencoba menjual brand sendiri ya memang kayak gitu. Kenapa orang lebih tertarik? Yang Iya kan? Lebih, kadang ya begitulah namanya orang sini kan orang masyarakat kita kan lebih tertarik dengan brand-brand yang sudah terkenal. iya sih. Kalau brand-brand baru ya Masih ragu-ragu gitu. padahal kan itu belum tahu kualitasnya Belum tahu, seperti apa kan. Tapi kan kita menang brand, oh ini brand seperti ini. Iya. Dan satu kesulitan saya ketika pasar impor sekarang masuk, nah itu kita agak down juga. Kemarin sampai sempat TikTok live di TikTok ditutup kan. Dihapus ya. Ya kita nggak tahu nanti perjalanan seperti apa. Mudah-mudahan dengan berita seperti itu berdampak bagus buat saya gitu loh. Harapan saya seperti itu karena memang merusak sekali buat kami UKM kecil yang produknya produk lokal. Padahal ketika tas impor itu memang kalau dari tampilan memang bagus tas impor, Iya. tapi mereka nggak bisa bertahan lama. Ya hitungan 1, 2, 3 bulan nanti kotor kayak gitu kan. Memang tampilnya bagus kayak gitu. Tapi kulit kita memang kulit yang saya punya sendiri di sini memang lebih bagus dibandingkan kulit impor kayak gitu. Berarti sebelumnya Bapak juga TikTok Shop juga TikTok Live juga itu Pak? Enggak. Oh enggak. Kita sebenarnya pernah sih di Shopee sama di Facebook Ads. Di TikTok baru belajar sih, ada niatan ke situ, makanya kemarin saya sempat beli tripod juga. Iya. Rencananya kan saya ada admin juga di toko satu buat kerjaan. Tapi kelihatannya ya memang saingan harganya memang murah-murah sekali kan. Harganya luar biasa. Kalau saya dipaksa dengan harga seperti itu ya memang nggak masuk. Nggak masuk ya. Cuman mereka lebih kuantiti. Lebih banyak ke quantity ya. Iya, daripada penjualan itu lebih ke kuantiti. Kalau saya kan lebih ke barang yang berkualitas. Iya. Tapi memang harga jualnya memang lumayan gitu. Kalau di TikTok kan rata-rata harganya kan Murah, iya. Seperti itu yang merusak pasar lokal sebenarnya, offline sebenarnya. Tapi ya kita juga nggak mau memungkiri juga kalau memang sekarang zamannya digital, iya kan, memang bagus sekarang pasar online. Berarti untuk saat ini produknya itu dipasarkan lewat digital apa aja Pak? Kayak Instagram itu ada kan? Instagram ada, Facebook ada, Shopee juga ada. Kalau yang sedang saya kerjain sekarang sih lebih ke pengadaan OPD ya, tas dinas gitu. Tiap dinas kan biasanya ada tuh pelatihan workshop apa yang nanti peserta itu dapat tas sama ATK gitu. Nah kita yang produksi tasnya. Kalau untuk tas fashion bisa dikatakan saat ini lagi lesu sekali untuk menjual. Ya mungkin karena efeknya TikTok itu. Iya. Seperti itu. Ada berapa macam tas bapak yang tersedia? Banyak sih ya. Untuk satu brand aja hampir 50 model. Satu brand itu satu Pak? brand. Wow. Belum yang 2 brand 3 brand. Tapi kan sistemnya mereka itu memang kalau saya lihat, saya amati dari brand yang saya kerjakan itu, mereka itu tiap tahunnya itu menurunkan beberapa model. Ini tahun 2022 kemarin ini bikin 6 sampel. Kita bikin 6 sampel, di foto, di up, ini mana yang pasarnya bagus kan. Kelihatan tuh ada 6 model. Oh ternyata ini ada 6 model, 3 model yang bagus. Nah itu yang di up, yang diproduksi gitu. Jadi nggak mesti kita bikin 6 model itu semua laku semua. Kita harus tahu pasar yang bagus itu yang mana modelnya gitu. Seperti itu. Mulai dari harga berapa sih Pak tas yang Bapak jual ini Pak? Kalau untuk tas sih kita nggak ini sih ya, kadang-kadang kita lihat budgetnya mereka, lebih segmennya mau kemana. Kadang saya tanyakan ke yang mau nge-brand itu, segmennya mau ke anak muda, apa ke ibu-ibu, ke apa orang kantoran. Kebetulan saya pegang 3 brand itu, yang satu untuk anak muda, yang 2 untuk wanita karir kayak kantoran kayak gitu.
Nah itu kalau yang untuk wanita kantoran itu biasanya mereka yang bisa muat laptop gitu. Itu dipatok di harga 100 sampai 150 per piece, itu harga grosir. Oh itu ada harga grosir itu. Iya, kalau harga jual hampir 300 ribuan. 300 ribuan. Nah, itu untuk satu piece-nya. Itu harga satuan kalau udah sampai di tahun kedua. Kalau di saya masih harga 100 sampai 150. Itu tergantung model. Tergantung kesulitan model, dari model yang sederhana sama model yang sulit. Gitu. Kalau yang sulit berarti berapa Pak? Ya sekitar 150-an. 150-an. Yang sederhana? Yang satu brandnya lagi kebetulan mereka lebih ke segmennya ke anak-anak muda, anak-anak kampus, dengan harga yang standar paling sekitar harga 30-an. 30 sampai 50 itu paling mahal. Nah, gitu. Terus yang biasanya yang paling favorit siapa Pak? Kalangan buat ini ya paling ya dinas ya. Enggak, kalau sebenarnya favorit. Kalau favorit saya pribadi, saya lebih enak ngerjain tas dinas sebenarnya. Karena kalau tas dinas itu ya kan nggak mungkin retur juga, mereka peserta kan dikasih bukan beli. Iya. Tapi bukan satu alasan saya mengerjakan asal-asalan, itu pun tetap kualitas saya jaga, itu kan untuk jangka panjang. Otomatis ketika saya dapat pekerjaan tas dinas memang senangnya itu satu, nggak mungkin retur. Iya. Kalau tas fashion itu kan pasti nanti sampai sana dicek lagi, di finishing lagi, kira-kira retur, nah harus dibalikin. Nah, kalau untuk tas dinas kan minim retur, bukannya nggak ada retur tapi minim retur. Dan pembayarannya itu kan pasti, karena sudah memang dianggarkan gitu lah ya, kayak gitu. Sebenarnya senang dapat tas itu, cuman ya itu kalau kita punya model yang tipis, ketika ada pesanan yang sampai beribu-ribu dengan dengan modal yang dengan anggaran yang sampai 200 sampai 200 juta. Nanti dibayar itu 2 bulan lah itu minimal, setelah tas itu jadi distorkan, SPC baru masuk, uang baru keluar. Oh makanya itu ya Pak. Itu yang butuh modal besar itu seperti itu. Makanya kita harus kuat modalnya di situ. Beda dengan tas wanita itu kadang-kadang mereka ngasih DP dulu. Cuman untuk tas dinas itu ya lebih pastinya karena pasti bayar. Nggak mungkin tempo juga. Cuman jangka waktunya memang setelah itu lumayan panjang. Tuh. Sedangkan untuk biaya produksi kan banyak, untuk bahan baku, untuk tenaga kerja. Itu ya Pak, gitu. Cuman enaknya orang bisnis itu yang nggak ada yang atur. Kalau kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Gitu. Enaknya di situ sih sebenarnya. Begitu. Terus yang membuat beda dari produk lainnya gimana Pak? Kelebihannya itu Pak? Tentunya ke kualitas kali ya. Kualitas. Kalau tampilan memang misalnya nih kita dijajarin sama yang produk impor, memang dari kualitas kelihatannya lebih bagus tas impor, dari aksesoris lebih tebal, bahan lebih bagus. Tapi kalau dijamin keawetan, saya berani jamin pasti lebih awet dan dikerjakan dengan tangan-tangan mereka yang skillnya bukan kaleng-kaleng lagi, karena mereka udah bertahun-tahun di konveksi tas, jadi tahu mana bagian-bagian mana ketika orang pakai tas itu kadang cepat putus, cepat rusak gitu. Makanya saya lebih tekankan lagi ke tukang, nanti tolong bagian ini dikuatin atau gimana gitu. Dan kita lebih mengedepankan kualitas, keduanya bergaransi juga. Garansi juga Pak. Ketika ada customer kesini beli, oke, kita garansi seumur hidup deh. Kita garansi seumur hidup gimana ya? Selama masih bisa di servisnya di sini gratis kayak gitu. Alhamdulillah seperti itu. Biasanya kalau ada yang pesan borongan itu ada bonus nggak sih Pak dari Bapak atau apa gitu? Nah, kita kalau bonus misalnya kita bikin 10 lusin itu 120, kita lebih 5 ya enggak. Tetap kita harganya bonusnya ya harga, nanti kita harga di kita kan ada harga eceran, harga grosir. Kita hitung harga grosir itu ketika pemesanannya sudah di atas 3 lusin. 36 piece itu nanti harganya sudah grosir. Modelnya dari yang pesan, kecuali model dari kita memang 6 piece sudah kita hitung grosir. Apakah terjadi kenaikan harga dari awal pembuatan tas ini Kenaikan harga jual atau
Ya kita ngikutin sih, karena sebelum produksi memang kita sudah, ini misalnya orang yang mau bikin tas custom ini kan, Iya. mereka sudah tanya, ini saya mau bikin tas seperti ini dengan budget sekian, dengan bahan sekian, kira-kira masuk enggak? Nah, itu ada proses negosiasi di situ, kira-kira masuk dengan dari situ enggak gitu. Oh gitu Pak. Dan ketika nanti sudah berjalan di pertengahan jalan atau sudah 1 tahun kita berjalan, ternyata bahan baku naik, ya nanti kita negosiasi lagi dengan Dengan itunya. dengan bayarnya. Ini ternyata bahan baku naik, nah terus ongkos tukang ya karena ternyata dikerjakan lama gitu kan, kita negosiasi lagi. Nah, alhamdulillah ya mereka oke, gitu. Welcome gitu, enggak saya nggak mau enggak ada. Selama ini sih alhamdulillah Yang penting kuncinya itu komunikasinya harus komunikasi baik. lancar. Itu ketika kita dapat buyer yang bagus, partner bisnis yang bagus, kita harus jaga. Yang satu itu adalah kejujuran, kuncinya kejujuran. Kita kalau terbuka, etika berbisnis dengan customer kita ya harus dijaga benar-benar. Jangan sampai mereka pesan ke kita model yang lagi laku kita jual ke orang, itu kan namanya menyalahi aturan. Meskipun kita nggak ada MOU selama ini, Tapi dengan mereka yang pesan di saya nggak ada MOU, ini bahan tas di saya, model saya nggak boleh dijual, nggak ada sih. Cuman itu etika bisnis saja. Jangan sampai kita menyalahkan aturan ya Pak. aturan seperti itu nggak bagus juga. Dan alhamdulillah ya saya berjalan sampai ke titik ini tentunya ya itu dari kejujuran dan konsisten saya. Itu nanti yang akan menunjukkan loyalitas ya Pak ya. Iya, itu satu tentunya itu. Strategi apa sih yang bisa menambah omset bisnis tas ini Pak? Banyak sih ya strateginya. Satu adalah tentunya kita harus selalu konsisten ya. Iya. Kita selalu berhubungan baik dengan partner. Apalagi ketika partner itu ada dalam pembayarannya bagus, itu kan kita harus menjaga benar-benar. Satu adalah kejujuran. Kita harus selalu komunikasi terus dengan si customer. Apa sih kendalanya, ketika ada masalah tolong dibicarakan baik-baik. Iya. Itu kan. Satunya adalah komunikasi lah, komunikasi. Dari mana sumber modal diperoleh? Awal Pak dari Awal. ya. Awal ya dulu kan memang sebelum saya ke Korea kan memang saya udah punya tujuan nanti pulang dari Korea saya mau buka usaha ini gitu kan. Berarti modalnya dari situ Pak. Enggak pure dari situ sih sebenarnya. Ke Korea itu bukan semata-mata saya materi yang dapat untuk modal ini. Oh. Yang kedua itu adalah wawasan. Iya, Ketika kita udah punya wawasan, kita udah punya ilmu, kita udah tahu dunia luar seperti apa, didukung dengan modal ya itu sebenarnya sih. Memang namanya orang usaha memang butuh modal. Memang saya akui modal pertama memang dari Korea dulu. Itu. Wawasan berarti Pak. Yang nomor satu adalah wawasan. Ketika kita udah punya modal, tapi kita nggak tahu wawasan ini mau bisnis apa. Kita hanya ngikut kadang-kadang ngikut orang tuh lagi ramai kita ngikut. Iya. Tapi kita nggak punya skillnya ya Bersuma. Iya pasti modal itu jalan habis. Gitu. Dulu di sini ada 5 konveksi loh. Di sini Pak. Dulu ada 5 konveksi, cuman yang keempat itu mereka lebih fokus ke pasar Jakarta. Mereka itu nggak mengembangkan pasar lokal. Ketika di sana ngedon, ya pasti ikut ngedon kan. Kalau saya lebih tak kubek-kubek ya area lokal aja. Banyumas juga seluas ini kan. Iya. Kalau kita bisa mencari pasar lokal, kenapa enggak gitu kan. Tetap kita jaga kualitas, alhamdulillah ya sampai sekarang berjalan. Seperti itu. Ada rencana nggak sih Pak untuk pengiriman pasar ekspor gitu Pak? Ada rencana nggak di situ? Saya sudah ditawari sebenarnya. Dari sudah? pemerintah itu ada program-program ikut pelatihan ekspor, gimana tata cara ekspor ini seperti apa, sudah Iya. ditawarin. Cuman ya itu saya untuk lokal aja kadang kadang keteteran di satu di tenaga kerja. Iya. Ketika kita sudah bekerja sama dengan ekspor lah ya. Iya. Itu kan otomatis semua tahu lah barang ekspor itu kan semua harus kualitasnya harus dijaga benar-benar. Standar ini juga harus Perhatikan diperhatikan benar seperti itu. Itu yang ya kalau selama lokal masih ada, terus karyawan saya bisa bekerja dengan
lancar, baik sih nggak masalah. Saya nggak, ya punya pikiran mau ke sana mau gitu. ke sana kayak gitu. Cuman ya bertahap lah. Berapa biaya bahan baku yang diperoleh Bapak untuk memproduksi narasumber dalam sehari? Maksudnya kalau ada pelatihan gimana? Atau narasumber atau gimana, Pak? Berarti misalkan ada pesanan itu Pak, Oh, iya itu biasanya rata-rata berapa sih bahan yang untuk Oh, biaya untuk keluarkan untuk membeli bahan? tergantung. Ini misalnya biasanya kalau untuk brand-brand baru sih memang saya tawarkan ini model seperti ini bagusnya mau warna apa. Saya tawarkan ada 3, itu warna-warna netral, biasanya ada warna hitam, merah, coklat. Nah ini untuk satu saya batasi untuk satu warna itu minimal ya 1 roll itu kan sekitar 2.500.000 dikali 3 kan 7,5 untuk bahannya, belum untuk bahan untuk aksesorisnya. Ya untuk bahan baku awal ya sekitar sampai 10 juta. 10 jutaan Itu buat mereka yang mau nge-brand, kayak panjenengan mau nge-brand ya bisa dengan modal 10 juta itu sudah bisa punya brand sendiri. Minimal 3 model dengan 3 warna seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, monggo. Oke, kalau dari kami sih cukup segitu Pak. Mungkin dari Bapak ada pesan-pesan atau kesan buat kami Pak? Jadi dari manajemen semua. Manajemen semua Pak. Kebetulan saya juga di manajemen juga, cuma saya di ekonomi sih, ekonomi bisnis juga. Harapan saya juga nanti setelah basar bisa mengikuti saya. Ya. Pesan saya sih buat penjenengan yang masih muda-muda yang pengen punya bisnis, usaha paling enak itu adalah bisnis. Bisnis itu ya seperti tadi saya bilang bahwa bisnis itu kita itu yang nggak diatur waktu, tapi kita yang mengatur waktu. Itu enaknya di situ. Kita nggak pernah ada namanya tanggal tua, tanggal muda. Iya. Selalu tanggal muda. Meskipun itu uang yang kita bayar uang siapa, Iya. itu enaknya di situ. Kita selalu pegang uang tiap hari, enaknya di situ. Meskipun itu uang putar, itu kita merasa pede gitu. Beda dengan yang karyawan lah ya, karyawan itu kan 1 bulanan, kita harus nunggu nih 1 bulan baru dibayar gitu. Makanya buat kalian yang pengen punya usaha, ya bisnis lah, apapun jenis bisnisnya, bisnis memang paling ini ya Pak. memang lumayan menguras otak. Kadang-kadang saya mau tidur aja masih mikir ini besok mau kerjaan apa, tapi di situ kita bisa memberikan manfaat orang lain. Dengan doa-doa mereka, alhamdulillah sampai sekarang saya bisa berjalan. Iya, bukan seperti itu. Jadi ya enaknya orang bisnis seperti itu, banyak yang mendoakan. Makanya kalau ditanya, kamu sudah sukses? Sukses itu nggak bisa diukur dari beberapa banyak kita punya materi. Kadang orang udah punya mobil berapa, rumah sebesar itu. Kebanyakan orang mengukur sukses itu dari situ. Kalau saya pribadi enggak, ketika kita sudah memberi manfaat buat orang lain, itu merasa bahwa kita merasa sukses gitu. Jadi buat kalian saran saya seperti itu. Mumpung lagi masih muda, apalagi sekarang pasar-pasar online digital itu dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai pegang HP itu hanya untuk main slot, apalagi yang slot-slot itu. Manfaatkan. Mau kerja sama dengan saya, mau silahkan bisa. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan bersedia untuk diwawancarai. Sama-sama Mbak Mas ya. Terima kasih juga atas kedatangan semua. Kemarin Mas Tegar sudah dengan saya. Tak kirim Mas Tegar Dok yang mau wawancara saya, ternyata ada beberapa teman. Alhamdulillah, terima kasih juga dari teman-teman peradaban ya yang sudah jauh-jauh ke sini wawancara dengan saya. Ya beginilah keadaannya seperti ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua. Siap. Terima kasih banyak. Mungkin dari kami juga nanti akan mempromosikan lah usaha Bapak juga. Kita saling inilah kerjasama. Gitu. Mau Mas Adi sih sebagai apa di sana? Pak Adi? Dosen ya. Dia juga sering WA dengan saya juga. Pak Adi. Pak Adi.